Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kata yang sering dipilih oleh Allah untuk membuat perumpamaan adalah laut, ya. Seringkali dalam Al-Quran laut digunakan sebagai perumpamaan. Mungkin karena luasnya yang melebihi bumi, ya, sehingga satu hari apabila Allah perintahkan laut, bumi ini akan kelelep, ya. Itu juga mempertanda bahwa laut bagian dari tentara Allah. Yang kedua, kita juga sering kali mendengar kata laut dikaitkan dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya, air yang ada di dalamnya. Semuanya adalah hewan-hewan yang halal, walaupun bangkai daripada binatang laut, ya, itu halal, ya. Kalau ada anjing yang hidup di laut, ada babi hidup di laut, maka bangkainya adalah halal, ya. Juga air laut, ya, pertanda kesucian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada juga perumpamaan laut yang dikaitkan dengan kehidupan manusia. Sering kan kita dengar apabila jari jemari kita celupkan ke dalam laut, ya, kemudian kita angkat jari jemari kita itu, maka air yang tersisa dari jari jemari kita itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air laut yang tersisa, ya, air laut itu menunjukkan kehidupan akhirat. Jadi artinya betapa sedikitnya kehidupan dunia, nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya. Seringkali juga kita dengar di Suratul Kahfi, ya, ini kita sebentar lagi membaca Suratul Kahfi, ya, hari Jumat, ya. Di ayat yang ke-109, ya, di mana Allah berfirman, "Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ya, di situ Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau kanal bahru, jika sekiranya lautan, ya, midadal li kalimati rabbi, lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat Tuhannya, ya, menuliskan daripada ilmu, ya, maka lanafidal bahru, pasti air laut itu akan habis, ya. Lanafidal bahru qabla an tamfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Tuhanku, ya, Tuhanmu, yaitu ilmu Allah, hikmah dari Allah itu habis ditulis. Tinta yang berupa air laut itu akan habis lebih dahulu. Walau ji'na bimithlihi madada, ya, walaupun sekiranya nanti air laut ditambah segitu lagi banyaknya, ya, maka akan habis duluan, ya, itu air laut untuk menulis kalimatu rabbi, ya, hikmah Allah, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang terbentang dalam Quran, ada yang terbentang dalam diri kita, ada yang terbentang di alam, ya. Kenapa penelitian dari dulu sampai nanti hari kiamat tidak akan berhenti, ya? Penelitian itu untuk mengkaji bagaimana ilmu Allah dibentangkan di alam, ya. Itu tidak pernah akan habis ilmu Allah itu, ya. Kita membaca alam, membaca ayat Allah di alam itu
kita baru dapat sedikit sekali. Itulah sebabnya maka air laut sering digunakan untuk perumpamaannya, karena ada misteri. Uhillalakum syaidul barri, uhillalakum syaidul bahri, wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah. Dan begitu seterusnya ya. Banyak sekali perumpamaan yang kita sematkan pada laut. Ya, bahkan ada satu perumpamaan lagi gini. Ketika Anda diminta untuk mengambil emas ya, mutiara di dasar laut, kalian memerlukan oksigen. Untuk mengambil emas mutiara di dalam laut itu, maka oksigen itu selalu digunakan untuk bernapas ya. Tapi jika sekiranya kalian itu ternyata tertarik dengan hal lain ya, di sana banyak pemandangan laut gitu ya, ikan laut, akhirnya kita belum mengambil mutiara dan emas, oksigen sudah habis, nah kita akan mati kelelap. Itu seringkali ya kita gunakan sebagai imtisal. Itu imtisal itu bermakna kita hidup di dunia itu sebentar. Kita punya tujuan di dunia dan kita akan kembali kepada Allah. Jika sekiranya kita lalai dalam kehidupan di dunia, kita belum sampai ke tujuan, mati sudah menjemputnya. Kan gitu perumpamaan itu. Demikian banyak lagi perumpamaan yang lain ya, termasuk konon kabarnya jumlah kata laut sama dengan jumlah kata daratan dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita lanjut kepada pembacaan suratul Kahfi. Saya Rizkian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.